Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih ada dalam program Bible and Coffee. Kita terus mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan memelihara kita sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita. Kita terlebih dahulu mencari Tuhan. Karena kita percaya orang yang mencari kerajaan yang terlebih dahulu, maka sepadanya semuanya akan ditambahkan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini adalah pagi berkat, hari ini adalah pagi mujizat, pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan secara khusus pagi hari ini kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya di sepanjang hari ini keberkatan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sukacita dan damai dari Tuhan di sepanjang hari ini mengiringi hidup kami. Kami mencari wajah Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang mata Tuhan. Iya kan? Karena saya percaya hari-hari ini orang terlebih takut terhadap CCTV daripada mata Tuhan. Karena Alkitab catat dalam Yesaya pasalnya yang ke-29 ayat 15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rencangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Perhatikan saudaraku, Tuhan jelas katakan celakalah orang yang menyembunyikan perbuatannya, yang berkata dalam gelap, siapa yang melihat kita? Manusia kan hari-hari ini berpikir kalau gak ada orang di sekeliling dia, kalau gak ada yang melihat dia, berarti dia aman. Dia lupa bahwa Alkitab juga katakan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi mata Tuhan menyoroti seluruh bumi, mata Tuhan ada yang melihat kita, mata Tuhan memandang setiap kita. Jadi salah besar kalau ada yang berkata Tuhan gak lihat, Tuhan gak campur tangan, Tuhan gak bela saya, Tuhan gak tolong saya, Tuhan tidak memperhatikan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hari ini, Tuhan memandang kita dari surga. Tuhan melihat kita, baik apa yang kita lihat, kita buat di dalam keseharian kita kerjakan, baik dilihat orang maupun tanpa kita sadar, di tempat-tempat di mana kita pikir orang tidak melihat kita melakukan sesuatu. Sorry, saya mau katakan hal ini, Tuhan melihat kita. Jadi kita mesti mengerti, karena mata Tuhan melihat setiap kita. Saya pelajari sudah dikasih dalam Tuhan. Maka yang pertama, hati-hati dengan segala yang kita lakukan. Iya kan? Hati-hati dengan segala yang kita kerjakan. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat kita. Jangan pernah berpikir, oh ini tempat aman, gak ada CCTV. Oh ini tempat gak ada orang yang lihat saya buat ini, saya buat itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau kerjakan apapun, Alkitab katakan kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Bahkan bukan hanya apa yang kita buat dan kita kerjakan, bahkan dalam hati kita Tuhan bisa lihat. Sehingga sebelum timbul sebuah kejahatan, sebelum timbul sesuatu yang kita lakukan, maka Tuhan terlebih dahulu lihat apa yang menjadi motivasi kita. Bayangin, yang tidak bisa dilihat manusia aja Tuhan lihat. Karena itu yang pertama, hati-hati dengan segala apa yang akan kita lakukan dan kita buat. Amin. Betul, kita lihat orang tidak ada sekeliling kita. Kita mau buat korupsi, kita mau buat hal-hal yang tidak senonoh, kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang mungkin tidak melihat, namun Tuhan melihat dari surga. Tuhan melihat, memandang setiap saudara dan saya, apa yang kita lakukan. Jadi yang pertama saya pelajari, hati-hati dengan segala apa yang kita lakukan. Yang kedua, karena mata Tuhan selalu melihat kita, maka jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Sepanjang hari ini, apapun yang kau hadapi, Alkitab katakan selama kau tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, kau berjalan lurus dalam kebenaran, maka apapun juga yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Jaminannya jelas, tangan Tuhan yang akan mengarahkan kita.
Jadi jangan berpikir, Tuhan, saya udah lakukan ini, saya udah buat ini, saya perlu pertolongan Tuhan, mana Tuhan gak tolong saya, kemauan. Alkitab selalu mencatat, Tuhan selalu mengatakan, aku tahu. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Dengan kata lain, Dia adalah Allah yang maha tahu. Apa yang kita buat sepanjang hari ini, Dia tahu. Bahkan sebelum kita buat pun Dia sudah tahu. Sehingga yang kedua, karena mata Tuhan memandang setiap kita. Yang kedua, mata Tuhan melihat setiap kita. Maka jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Apa yang engkau hadapi, jalani. Apa yang kau takuti, ingat Tuhan melihat saya. Kalau Tuhan melihat saya, berarti Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan melihat saya, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya membukakan jalan dalam kehidupan saya. Betul ada tantangan, betul ada rintangan, namun semuanya akan smooth. Semuanya akan berjalan dengan tidak kekurangan suatu apapun, karena tangan Tuhan yang menopang kita. Mata Tuhan melihat kita, karena itu jangan takut. Dan yang ketiga saya pelajari, karena mata Tuhan selalu melihat kita, berarti ini merupakan jaminan bahwa Dia menjawab setiap doa-doa kita. Yesus sendiri katakan, apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kita naikkan kepada Tuhan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, apa yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan melihat setiap kita. Dan ketika Dia melihat setiap kita, maka Dia akan menguatkan kita. Ketika Dia melihat setiap kita meneteskan air mata, maka Dia akan meneguhkan hati kita dengan damai sejahtera. Betul tantangan banyak, betul pergumulan masih ada, betul pengharapan terkadang kita lihat sudah mulai tipis. Tapi dengar baik saudara, selama Tuhan melihat kita, jaminannya jelas, Dia akan menjawab doa kita. Biarlah hal ini menjadi kekuatan buat hidup kita menjalani seharian ini, bahwa Tuhan melihat kita. Karena Tuhan melihat kita, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat kita, maka pembelaan yang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan karena Tuhan melihat kita, maka doa-doa kita pasti Tuhan jawab. Waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Dia tahu karena Dia melihat. Dia ngerti karena Dia melihat. Dia tolong kita karena Dia melihat kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, kami tetap percaya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, memperhatikan anak-anak-Nya. Sehingga akhirnya ketika kami ada dalam kesulitan, ketika kami ada goncangan, ketika kami ada sesuatu yang merancangkan yang jahat dalam hidup kami, ada orang yang merancangkan dalam hidup kami, Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu, Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Ketika Tuhan tahu, Tuhan lihat, maka Tuhanlah yang menolong kami, membukakan setiap jalan-jalan bagi kami. Ketika Tuhan melihat setiap kehidupan kami, maka kami harus berhati-hati dengan segala apa yang perbuatan kami, apa yang ada di hati kami, karena Tuhan melihat segala sesuatu. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Biar sepanjang hari ini langkah hidup kami semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Hamba berdoa, hidup kami dipandang Tuhan, hidup kami dilihat Tuhan, sebab kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita menikmati kopi kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.